Dalam bahasa Yunani, kupu-kupu biasa disebut psike. Sedangkan menurut cerita rakyat Eropa, penamaan butterfly karena orang-orang Eropa mempercayai bahwa kupu-kupu tertarik pada susu. Hewan ini dipandang sebagai roh jahat yang senantiasa mencoba mencuri susu ataupun yang diolah dari susu. Kupu-kupu sendiri merupakan serangga yang tergolong ke dalam ordo Lepidoptera atau serangga bersayap sisik. Levi, sisik, dan phaeton sayap. Kupu-kupu merupakan ngengat yang sangat mempunyai banyak jenis. Menurut Witten, tahun 1999 menyatakan bahwa di Pulau Jawa dan Bali saja tercatat lebih dari 600 spesies kupu-kupu. Jenis ngengatnya sejauh ini belum pernah dibuatkan daftar secara lengkap, akan tetapi diduga ada ratusan jenis. Kemudian, kupu-kupu menjadi salah satu dari sedikit jenis serangga yang tidak berbahaya bagi manusia. Sebelum menjadi kupu-kupu yang indah dan cantik, kupu-kupu mengalami beberapa tahapan metamorfosis. Di antaranya menjadi telur, kemudian berkembang menjadi ulat, menjadi kepompong, dan menjadi kupu-kupu yang sering kita lihat sekarang. Tahapan metamorfosis yang pertama adalah telur. Biasanya, telur kupu-kupu diletakkan di bawah daun. Telur bisa menempel di daun berkat zat mirip lem yang berasal dari kupu-kupu. Telur kupu-kupu bisa bertahan di udara panas dan dingin karena kulitnya cukup keras. Telur ini biasanya membutuhkan waktu beberapa hari untuk menetas. Setelah menetas, telur kupu-kupu kemudian berubah menjadi ulat. Pada tahap ini, ulat mengumpulkan energi untuk persiapan daur hidup tahap selanjutnya. Caranya adalah dengan banyak makan. Bahkan, ulat bisa makan sangat banyak sekali sampai tubuhnya tumbuh hingga 100 kali lipat dalam waktu beberapa minggu. Setelah persiapan energi atau makanan sudah terpenuhi, ulat akan berhenti makan dan bersiap untuk berubah menjadi kepompong. Biasanya, ulat akan berubah menjadi kepompong di lokasi yang tersembunyi, misalnya di bawah daun atau di bawah cabang kecil. Tekstur kepompong yang keras akan melindungi ulat yang sedang bermetamorfosis. Selama tahap ini, sel-sel tubuh ulat akan berproses dan berubah menjadi bentuk yang baru, sehingga terbentuklah tubuh, sayap, kaki, dan organ tubuh yang lainnya. Setelah pembentukan anggota tubuh dalam kepompong selesai, kupu-kupu akan keluar dari kepompong. Kupu-kupu akan mengeluarkan hormon yang bisa melembutkan kepompong sehingga memudahkannya untuk keluar. Proses keluarnya kupu-kupu dari pupa dipengaruhi oleh faktor abiotik seperti kelembaban, suhu, dan cahaya matahari. Proses keluarnya kupu-kupu dari pupa
diawali dengan menghubungkan spirakel pada kupu-kupu dengan tabung pendek untuk bukaan atau ventilasi pada krisalis pupa. Bagian ventilasi itu bermanfaat untuk mengambil udara. Setelah udara masuk, maka kupu-kupu akan memompa tubuhnya sehingga membuat cangkang pupa rusak tepat di belakang kepala. Kemudian, kupu-kupu akan mengeluarkan bagian kepala dan diikuti dengan bagian tubuh yang lainnya. Ketika sudah berhasil keluar, kupu-kupu tidak langsung terbang. Biasanya, kupu-kupu akan diam dalam beberapa menit. Pada saat itu, hewan tersebut akan mengompa darah ke pembuluh darah di sayap dengan tujuan agar bagian sayap bisa merentang. Selain itu, kupu-kupu akan bergerak membantu proses pengeringan sayap. Kemudian, kupu-kupu akan membuat hasil metabolismenya dengan mengeluarkan cairan abdomen. Umumnya, kupu-kupu jantan yang langsung terbang setelah sayapnya mengeras. Namun, untuk kupu-kupu betina, biasanya akan tinggal beberapa saat di tempat pupa tersebut. Energi yang dimiliki kupu-kupu dewasa untuk terbang dan kawin berasal dari simpanan pada fase ulat dan hasil konsumsi nektar tumbuhan.